Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Tabrakan 2 sepeda motor di Balikpapan menyebabkan 1 pengendara tewas di lokasi kejadian. Untuk mengobati pasien kanker ganas dan sejenisnya, Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani Samarinda telah menerapkan teknologi nuklir. Dua orang polisi di Balikpapan berupaya menyelamatkan alam dari abrasi dengan menanam mangrove. Tanaman mangrove di kawasan Gunung Empat, Muara Rapak, Balikpapan Utara ini merupakan hasil kerja dari 2 polisi air dan udara Polda Kaltim. Mereka adalah Bribka Taufik Ismail dan Bribka Purwanto. Keduanya mengaku lokasi ini merupakan lokasi ketiga yang sudah ditanami setelah sebelumnya kegiatan serupa juga dilakukan di Balikpapan Timur, yakni Tritip dan Lamaru. Untuk lokasi ketiga yang ditanami ini, awalnya berupa tempat pembuangan sampah. Untuk mengubahnya menjadi hijau seperti sekarang, mereka harus bekerja keras. Dari kerja kerasnya itu, lokasi tersebut kini dijadikan sebagai tempat edukasi untuk siswa-siswi dari wilayah Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara. Ini awalnya sebenarnya adalah tumpukan sampah karena ini kita lihat ada potensi untuk dijadikan tempat edukasi, maka kami bersama tim Bapak Purwanto dan teman-teman kami bersihkan. Setelah bersih baru kami gunakan untuk tempat edukasi anak-anak sekolah yang terdekat dengan wilayah Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara. Sebenarnya sebelum kita melakukan di sini kita di Balikpapan Timur di Tritip dan Lamaru, karena kemungkinan kalau dari arah barat dan utara jauh, maka untuk wilayah utara dan barat kami tempatkan di lokasi di daerah Gunung Empat ini untuk dijadikan sebagai lahan tempat edukasi anak-anak sekolah. Sementara Bribka Purwanto mengaku tanaman mangrove yang mereka tanam termasuk berhasil. Itu terlihat dari fisik pohonnya yang kini sudah berbunga dan berbuah. Untuk proses ini dibutuhkan waktu lebih dari 2 tahun. Saat sudah mulai berbunga, maka mangrove tersebut tetap akan tumbuh meski tidak lagi dirawat. Ini contoh keberhasilan kita menanam mangrove seperti ini. Jadi ini sudah termasuk berhasil karena apa? Ini sudah mulai berkembang, berbuah dan berbuah. Nah ini seperti contohnya nih. Nah ini kita berhasil. Jadi kalau sudah sampai di sini, mangrove itu bisa kita tinggal. Jadi perawatannya sampai dia sudah berhasil begini, sampai ada buah baru kita bisa tinggal. Karena apa? Kalau masih kecil sampai 2 tahun kita tinggal, nah itu posisi mangrove belum hidup 100% kalau ini sudah hidup. Dari upaya yang telah dilakukan, kedua polisi ini berharap warga ikut menjaga kelestariannya agar abrasi di wilayah tersebut bisa dihindari dan suasana alam tetap sejuk dan segar. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Unjuk kebolehan oleh anak sekolah dasar ini berlangsung di salah satu ruang publik kawasan Balikpapan Utara. Itu mereka lakukan saat menampilkan bakat yang dimiliki pada acara pemilihan Duta Lingkungan Hidup Cilik 2025 Minggu sore. Ketua Panitia menyebut Duta Lingkungan Hidup Cilik ini digelar dengan maksud agar generasi penerus bangsa sudah sejak dini sudah peduli pada lingkungan. Kepada Duta yang nantinya terpilih akan diberikan pembinaan tentang lingkungan hidup. Kegiatan tersebut akan dilakukan selama 2 pekan. Jadi alasan kami untuk melakukan program Duta Lingkungan Hidup Cilik ini yaitu untuk anak-anak muda mulai dari usia dini bisa merawat lingkungan sejak dini. Pembinaan apa yang akan kalian lakukan sebagai senior nih terhadap Duta Lingkungan Hidup Cilik? Nah, untuk pembinaannya sendiri
kita ada class of finalis yang dilakukan selama 2 minggu. Itu memiliki banyak sekali materi-materi tentang lingkungan, dan juga nanti dia ada karantina yang akan diperdalam lagi soal lingkungannya. Sementara Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan menilai pemilihan Duta Lingkungan Hidup pada usia dini sangat bagus. Diyakini pengarahan kepada anak usia dini lebih mudah menerima edukasi tentang lingkungan hidup. 4, 5 atau kelas 6. 4, 5 dan Ya. 6. Kira-kira mereka bisa sebagai pelopor nggak sih untuk taat dalam membuang sampah? Sebenarnya kan usia kelas 4 SD itu kan juga agak susah-susah masih ya Bang ya? Ya, justru anak usia dini dalam hal ini siswa-siswi kelas SD justru lebih mudah menerima edukasi tentang lingkungan hidup dan tentunya lebih menancap di pola pikir mereka, sehingga diharapkan dewasa nanti budaya untuk peduli terhadap lingkungan hidup itu tetap terjaga dan tidak hanya untuk pribadi mereka tetapi juga bisa menyebarluaskan ke rekan-rekan mereka, bahkan untuk masyarakat Kota Balikpapan. Pada kegiatan kali ini, pelaksanaan pemilihan Duta Lingkungan Hidup Cilik diikuti 20 finalis. Seluruh peserta ini berasal dari murid sekolah dasar se-Balikpapan. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Lenggak-lenggok para peraga busana ini berlangsung di Balikpapan Minggu malam dalam acara Kaltim Fashion Show 2025 bertajuk Explosion. Untuk busana yang dikenakan, para peraga merupakan hasil karya dari para perancang busana lokal Kaltim. Ketua pelaksana menyatakan kegiatan ini menjadi wadah apresiasi dan ekspresi desainer muda maupun senior di Kalimantan Timur. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat identitas fashion di Kalimantan Timur. Untuk pertama kalinya BPD APPMI Kalimantan Timur menyelenggarakan sebuah perhelatan fashion show berskala besar di Kota Balikpapan. Tujuannya adalah untuk menghadirkan sebuah wadah apresiasi sekaligus ekspresi baik bagi para desainer muda maupun senior, khususnya yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur. Kami merasa bangga bahwa pada malam hari ini terdapat 21 fashion designer yang turut serta mempersembahkan karya terbaik mereka. Total ada 200 karya, tetapi tadi sebagian sudah di-showkan di sekuen pertama ya, jadi ini sekuen yang kedua. Bagi Kadispora Balikpapan, kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk mengenalkan karya perancang busana lokal. Selain itu, kegiatan ini menjadi jendela untuk memperkenalkan karya anak lokal Kaltim ke tingkat nasional bahkan internasional. Upaya tidak saja bicara karya mode, tapi bagaimana meningkatkan kreativitas. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk fashion sesuai dengan arahan dari Kementerian Perekonomian Kreatif, jadi dari Kementerian Ekonomi Kreatif, bahwa fashion masuk dalam 7 subsektor unggulan. Baik, harapan kami dengan kegiatan ini, para perancang mode tidak saja dikenal di kota, tetapi dikenal juga di tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Kaltim Fashion Show 2025 ini diharapkan menjadi titik awal berkembangnya industri fashion daerah. Diyakini kegiatan ini akan mampu mendorong potensi ekonomi kreatif di Kalimantan Timur untuk bersaing di kancah global. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa,
Berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri, selamat pagi dan selamat beraktivitas.